penjumlahnya dijumlahkan. Contohnya misalkan mob udah belum? Udah ya, mob. Misalkan ada tombol gini, ada tombol. Ini kan bisa dihapus ini. Jumlahnya misalkan gini. Mob ya. Ini mob itu biasanya bit word atau bit hexa. Kalau word misalkan 1 ini di 200. Berarti di sininya misalkan 0, 0, 1. Jadi ini keypad-nya angka 1. Gitu. Keypad angka 1, mob 1 di 200. Nanti 200 ini kalau kita klik 1 di satunya di 200, maka 200 ini akan nyimpen. Gitu ya. Nah, kalau di kalkulator 1 masukkan tambah gitu kan. Nah, waktu ditanya tambah itulah sabaraha sama dengan. Nah, sama dengan itu di tombol ini sama dengan hasilnya di 200 itu clock. Nah, jadi tambahnya itu menggeser dari si 200 atau mengisikan di 201. Karena nanti si keypad-nya itu akan nyimpen data. Nah, tentunya tidak 200 saja, misalnya 203 ya untuk sementara. 3 pindah nanti di move lagi ke 200. Nanti geser lagi di berapa pindah. Itu kalkulator metodenya seperti itu. Jadi satu keypad itu dia menyimpan angka 1. Kalau keypadnya nomor 2 maka dia nyimpannya 2. Jadi dari 0 sampai 9 itu dia menerjemahkan mobnya itu. Terus kan kalau di kalkulator misalkan 1, maka ketika kita tekan 2, yang satunya geser kan? Pakai shift register. Ya, ketika start 200 itu geser, maka ketika masukkan 2, maka satunya tetap ada di akumulator nomor 200. Nah, nanti akumulator berikutnya masuk lagi akumulator yang kedua. Itu model multiplexernya dari si kalkulator. Jadi sebenarnya si PLC ini dengan fungsi calculation itu bisa membuat kalkulator. Tapi fungsinya tidak seperti untuk kalkulator. Kenapa kok ada di sini? Ya tadi ketika kita ingin satu area itu ditentukan dengan si objek yang kriterianya masuknya kan berbeda. Gitu. Contoh yang kemarin kita pakai itu contohnya mata gergaji. Nah, contoh mata gergaji. Kalau gergaji itu motongnya motong kai, berarti kan tingkat ketumpulannya akan lebih lama dengan besi gitu ya. Kayu nah. Orang Garut nggak biasa. Artinya Andrea, kamu orang Batak ya? Hah? Orang sini tapi Andrea. Nah, kalau besi misalkan, berarti besi itu ketika si mata bor itu motong besi, berarti dia usianya itu akan berkurang 5 misalkan. Ketumpulan itu akan 5 dibandingkan dengan kayu. Jadi begitu. Kayu mampu sensornya apa coba? Sensornya apa tuh? Sensornya. Proximity, kapasitif, benar. Bisa. Jadi kalau kayu, kapasitif kan sensornya, ini mah kayu. Berarti jumlahnya cuma 1 gitu. Jadi ketika si pisau itu motong kayu, karena sensornya kayu gitu kan, jadi si usia itu tuh udah berkurang. Nah kurangnya misalkan usia ini teh 100 potong kayu, misalkan si gergaji teh 100 potong kayu, usia 100 kan, compare-nya udah Bu ya. Nah compare makanya 100. Ketika ini kayu
sensornya kapasitif, oh ini kayu, berarti dia ngurangi 1. Ketika set tinggal 88. Gitu kan? Nah, ketika nanti besi, klep, proximity yang ngedetek. Ya itu sensor yang kedua. Berapa? Misalkan 10 kali. Nah udah, dia ketika set, usianya berkurang 10. Kalau tadi sebelumnya adalah kayu 99, maka potong lagi ke 10, jadi tinggal 89. Pak, misalkan sesanya tinggal salapan. Nah, gitu kan? Ya kasusnya salapan. Klep besi. Proximity kan? Ketika besi, nah, ketika si mata bornya diturunkan, entong hurung makanya jangan jalan sih. Kenapa? Karena usianya itu tinggal salapan deui itu, salapan motong kayu. Jadi kalau besi setaranya 10 kurang 1 kan? Entong jalan. Compare juga itu. Ya. Jadi kalau kurang dari 10 maka si besi tidak bisa dipotong. Oh, bisa biasa. Ah, kalau ada display mah enak kan? 89. Oke, alarm signaling. Net. Nah, besi udah habis gitu kan. Sehingga dina printer dina warna. Ketika warna kan ada tanda tuh dina foldernya ada blinking. Siannya kosong gitu kan. Udah ngasih tanda gitu. Itu kadina Faisal ya. Dina ED. Demikian juga subtrak sama. Subtrak juga. Kalau ini kan pakemnya 100 gitu. Ya kalau itu kan dikurangi aja. Bisa dikurangi aja pakai subtrak tadi kan. 10 kurang 1. Itu fungsinya itu. Ada kalkulasi seperti di PLC itu. Itu ada seperti ini. Nah, contohnya lagi kan nanti setting di HMI pengisian obat misalkan. Botolnya ada kan obatnya nih butir ya. Obatnya tidak disaset, tidak di apa istilahnya dipakai setan gitu. Setan. Pakai satu setan gitu ya, pakai set. Pakai botol, muru lo kan. Nah, kalau misalkan isinya 24, settingnya 24, nanti 24 udah gitu kan. Itu sebenarnya bisa pakai increment atau kalau pakai counter, nah itu udah tidak zaman lah. Counter itu tidak bisa, flexibility-nya kurang. Jadi kalau settingnya di counter kan gitu kan, dulu kelas 2 setiap ya dibatasi, tapi ketika settingnya itu ketika kapan tuh? Ketika kita membuat programnya. Nah, misalkan obatnya, isian produknya ini adalah mau diisi dengan isiannya 24 butir. Ya, anu tadi, kamari 18 butir gitu kan. Nah, karena sekarang sudah bahannya murah itu 24 butir gitu kan. Berarti kan setting nilainya 24, enter, udah berubah 24. Ya kan 24 ya ketika tidak 24 blinking kurang di situnya, kurang berarti di hovernya itu si obatnya, si pel-pelnya kurang. Nah, itu kalau ke sunbase itu pakai add, pakai increment boleh, pakai add. Nah, add itu lebih mudah untuk dimodifikasi sesuai dengan si sensornya. Kalau increment susah kan? Betul nggak? Menjumlah, tidak bisa menjumlah. Kalau ada dua sensornya, sensor proximity kapasitif, induktif, nah susah kan? Increment mah sensor induktif kapasitifnya satu aja, 1 bit kurangnya, nambahnya kurangnya 1 bit juga. Gitu. Nah, fungsi add-nya ini yang tadi bisa seperti tadi. Gitu. Apalagi nanti pakai weighing sensor gitu kan. Kalau anak-anak sensor kilo berarti anak-anak. Kalau ini dewasa weighing sensornya. Nah, gitu. Kemudian sensor kita sudah punya security sensor, itu bisa digunakan juga sebagai
bukan ya, moving sensor juga punya gitu. Itu yang kita harapkan nanti ya, kalau di SKT sulit waktunya gitu kan. Dan saya juga bisa menjelaskan, tapi Anda itu kalau kita praktek kan sesuai dengan jobnya. Nah, tergantung dari si projectnya itu. Itu ya, kalau kayak gini itu kita belum punya ya. Udah sebenarnya bisa mudah. Arduino juga bisa kita rakit aja. Nanti outputnya pakai relay, udah tadi Bu. Sensor warna, sensor perbedaan warna pakai Arduino juga keluar gitu bisa. Gitu, Pak Isa tidak jauh beda dengan increment ya. Hanya kalau di add dan subtract itu bedanya ada penjumlah dan pengurang. Demikian juga yang multiple. Itu tidak jauh berbeda. Yang akan dikalikan pengalinya berapa hasilnya. Dibagi juga sama, yang akan yang dibagikan dengan yang dibaginya berapa hasilnya berapa. Pasti ada 3 akumulator ya. 3 tempat untuk diisikan sebagai datanya. Sebagai datanya itu. Kalau increment cuma 1 kan? Karena per word per bit. Kalau ini bisa. Bisa, iya. Ya, bisa. Jadi tidak selalu konstanta. Misalkan seperti ini. Datanya ada di kanal 201. Kalau 201 bisa masuk ke sini. Nah, dari 200 berapa masuk, jumlahnya nanti di 202. Gitu. Bisa. Hanya kalau yang untuk yang untuk gergaji, usia gergaji, kemudian apa namanya itu, parkir, udah aja penjumlah dengan yang dijumlah dengan hasilnya itu di dalam satu akumulator. Menghemat memori nantinya. Gitu. Kalau ini kan memorinya 16 bit, 16 bit, 16 bit, berarti kita ada berapa bit? 36 bit yang harus disiapkan untuk di memorinya. Gitu. Prakteknya nanti lohor aja dulu. Prakteknya no itu aja lah, no job 2-nya. Traffic lagi. Tinggal ditambah deep up-nya. Ya nanti cobanya pakai deep up itu dengan yang tanpa fungsi deep up tadi, yang pakai langsung di yang langsung di inputnya. Ya bolehlah nanti yang sudah ada dulu instalasi, karena kemarin juga sudah ada instalasinya, bolehlah nanti ada yang sudah dicabut, ada yang tidak diinstalasi. Satu orang satunya biar mantep gitu. Kalau kemarin mah kelas ini. Nah, kalau tadi kemarin A ya. Kalau A mah semuanya setiap minggu berhasil semuanya. Kemarin juga berhasil semuanya. Satu simpangan dulu aja ya. Satu simpangan satu sip aja dulu. Nggak apa-apa. Gampang yang satu simpangan keburu. Yang lama itu nggak instalasi. Wiringnya. Programnya mah bisa disiapkan di rumah. Bagaimana kalian yang masuk ke sini membedakan antara power, bagaimana membedakan antara high sama low. Nah, karena nanti traffic light berarti lampunya pakai lampu 220 kan. Harus hati-hati ya. Ini COM-nya 220 output dengan COM-nya input TC-nya itu kan 24 volt. Ya. Maka sama inputnya kan 24 volt COM-nya. DC kan. Ada PLC-nya itu nanti disilahkan pilih. Ada yang PLC-nya tidak disiapkan si power supply 24 volt-nya. Pakai power supply yang dari luar. Kalau kita pilih nanti yang PLC-nya yang ada
24 voltnya. Ya. Karena tahu juga ada PLC yang ada 24 volt DC-nya, nggak ada di situ, jadi harus pakai lagi komponen itu, harus tahu juga kemarin juga di Cali bagian itu nggak ada. Berarti kalian belum tahu kan sebetulnya ada yang kayak gitu, jadi kita pakai sini itu harus diubah lagi, harus hati-hati juga. Jangan sampai 120 tapi dikasih ohmnya nanti outputnya dikasih yang Nah, kita juga pengennya